Mohon menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto bersama saya Romo Martinus Ngalangi, hari Kamis 30 Maret 2023, dan kita akan mendengarkan renungan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia, kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, Yesus menyampaikan kebenaran ilahi bahwa dia berasal dari Allah dan dia itu Allah yang ada sebelum Abraham ada. Bahkan Yesus katakan bahwa Abraham, bapa orang Yahudi itu, bersukacita bahwa akan melihat harinya Yesus. Abraham telah melihatnya dan ia bersukacita. Saudara-saudari, orang Yahudi tidak percaya dan tidak menerima bahwa Yesus berasal dari Allah dan dia adalah Allah yang menjadi manusia dalam keilahiannya. Resiko menyampaikan kebenaran itu sangat tinggi, bahkan sampai dengan ancaman kematian. Dan Yesus mengalami hal itu. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran iman kita. Akan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia yang menyelamatkan dunia ini. Namun ini juga berisiko tinggi. Sanggupkah saya dan Anda semua mewartakan kebenaran iman kita kepada semua orang yang kita jumpai? Meskipun harus menanggung risiko yang tinggi, kita mohon Tuhan agar diberi kekuatan untuk bisa menghayati iman kita dan mewartakan kebenaran iman kita itu kepada banyak orang. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, firman-Mu sungguh meneguhkan kami, meneguhkan iman kami, agar kami semakin terbuka dan menerima Yesus Allah yang menjadi manusia. Firman-Mu telah memberikan kekuatan iman kami, agar kami semakin percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami diberi kekuatan baru untuk sanggup mewartakan kebenaran iman kami itu kepada semua orang yang kami jumpai. Kami juga berdoa agar pekerjaan kami hari ini sungguh-sungguh selaras dengan kehendak-Mu dan merupakan perwujudan iman yang kami hidupi.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoakan.